Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu ayat-ayat muhkam dan mutasyabihat dalam Al-Quran. Semoga pembelajaran ini dapat menambah pemahaman kita tentang Al-Quran secara lebih mendalam dan kontekstual. Mari kita mulai pembelajaran dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saat ini kita masuk kepada pembahasan tentang definisi ayat muhkam. Secara bahasa, muhkam berasal dari kata hakama yang berarti mengukuhkan atau memutuskan dan atau menetapkan. Bagaimana kita ketahui bahwa tugas seorang hakim yaitu mengukuhkan, memutuskan atau menetapkan satu perkara. Nah, ini sama ya. Hakam, asal kata dari hakam, hakim. Kemudian secara istilah, ayat muhkam adalah ayat yang jelas maknanya, tidak mengandung ambiguitas, dan dapat dipahami secara langsung tanpa penafsiran yang rumit. Nah, ini kemudian ciri-cirinya adalah makna sangat tegas dan langsung, kemudian tidak menimbulkan banyak tafsiran. Yang ketiga, menjadi rujukan bagi ayat lainnya. Nah, kita lihat contoh di sini ada Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa bagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ayatnya jelas, yaitu perintah berpuasa untuk orang-orang yang beriman. Tidak membutuhkan tafsir yang rumit, orang ketika membaca ayat ini sudah langsung paham bahwa perintahnya adalah berpuasa. Definisi ayat mutasyabihat. Secara bahasa, ayat mutasyabihat berasal dari kata syabaha yang berarti serupa atau sama. Kemudian secara istilah, ayat mutasyabihat adalah ayat yang mengandung makna yang tidak jelas. Arti tidak jelas di sini adalah ayat yang memerlukan penafsiran atau pemahaman yang lebih lanjut, ya, atau hanya Allah saja yang tahu makna yang secara pasti. Nah, namun dalam mutasyabihat ini para ulama membagi dua kategori, ada lafziyah dan juga ada maknawiyah. Yang lafziyah yaitu tentang kesamaran pada kata. Ayat-ayat yang huruf-hurufnya muqatta'ah, yaitu terputus. Bagaimana dalam Al-Quran ada yang kita sebut fawatihus syuar, ya, ayat-ayat pembuka yang kita sering jumpai dalam Quran surah Al-Baqarah, ada alif, lam, mim. Ada ulama tafsir yang mengatakan bahwa alifnya itu disandarkan kepada Allah, lamnya kepada Jibril, mimnya kepada Nabi Muhammad SAW. Secara singkat, Allah menurunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW. Itu menurut penafsir yang pernah kita ketahui. Namun, arti secara pastinya kita kembalikan hanya Allah lah yang tahu. Kemudian, yang secara maknawiyah, yaitu kesamaran pada makna atau metafora, ya, tentang sifat-sifat Allah, tangan Allah atau wajahnya Allah atau istiwa, ya. Nah, di slide ini ada gambar dua orang yang sedang bersalaman, yang sedang mengucap janji, ya. Ada ayat surah Al-Fat ayat 10, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, yang artinya ketika seorang saling mengucap janji, maka di situ ada keikutsertaan Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan. Jadi ketika dia mengingkari satu sama lainnya, maka dia juga sedang mengingkari Allah. Bukan berarti yadullah itu tangan Allah di atas tangan mereka ikut bergabung bersalaman kepada orang yang sedang bersalaman. Tidak demikian, ya. Jadi itu hanya sebagai perumpamaan bahwasanya orang yang berjanji itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala.